TLM apa? Ya perteknikan gitu lah. TLM teh apa? Gelas kimia itu untuk praktikum, bukan untuk akuarium cupang di kosan. Tapi kamu sendiri pernah gak sih ngecin dosen gitu? Halo, ini Iklima. Senang banget bisa bikin video lagi. Dan di video hari ini aku bakalan collab sama teman aku. Jadi kita bakalan ngereaksi sambatan dosen untuk mahasiswa. Dan jangan lupa aku juga minta dukungannya kepada teman-teman semuanya untuk di subscribe dan jangan lupa diklik tombol loncengnya. Jangan lupa di like, share, dan komen. Jadi kita langsung ke videonya. Hai. Jadi sekarang aku udah sama teman aku. Ini adalah teman SMK aku. Kalau kalian gak percaya, ini buktinya. Nah, jadi kita itu kan suka main Twitter ya kan, anak tweetan banget, anak Twitter banget. Nggak banget sih, cuman suka bacot-bacot nggak jelas aja di Twitter. Sebelumnya jangan lupa untuk follow Twitter aku di @iklipanuranisha Dan my Twitter @muhammadirfanda. Nah, jadi di Twitter itu ada akun yang namanya College Manifest. Ya, akun tersebut jadi kayak Tempat nongkrong mahasiswa. iya, tempat nongkrong online-nya mahasiswa gitu ya. Bener. Nah, di akun tersebut lagi kayak ngebuka sambat. Tapi si sambat itu tuh untuk dosen. Jadi dosen nyambat ke Nyambatin mahasiswa. Nah, kami sebagai mahasiswa mau mereaksi sambatan-sambatan dosen di Mau sedikit Twitter. klarifikasi juga buat para dosen. Nah. Kita tuh nggak sebobrok itu. Kita mulai. Kita mulai dari yang pertama. Jadi ini tuh kayak ada anaknya dosen gitu, terus nyuruh ke ibunya buat ngesambat mahasiswa. Kayak gini katanya. Ayah bu, sambat, kapan lagi kan dosen bisa sambat? Katanya. Terus ibunya balas gini. Gak ada yang mau diungkapin sih dek kalau ibu. Cuma mau bilang gini aja. Kepada seluruh mahasiswa-mahasiswiku, maafkan ibu karena terlalu sehat. Sehingga selalu masuk kelas, jadi kalian tidak mendapat jam kosong tambahan dari matkul ibu. Soalnya ibu sering denger yang ngeluh, ibu masuk terus sampai ngedoain ibu sakit biar enggak masuk. Kamu sendiri pernah ngedoain dosen gak sih biar enggak masuk, biar sakit gitu? Ya, kebiasaan manusiawi lah. Berarti pernah ya? Mahasiswai gitu lah. Berarti rata-rata mahasiswa itu pernah nyumpahin dosennya biar sakit, biar gak masuk kelas, terutama kepada dosen Yang ya gitulah, yang susah. susah, dosen Yang killer. bikin sedih bukan nama. Selanjutnya, Tapi ya kalau kamu jadi anak pasti jadi anaknya siapa? anaknya si ibu dosen lah. Ya aku sebagai anaknya, ya sebagai mahasiswa, nggak tahu deh pro kontra. Karena bener juga, karena kalau ada dosen gitu yang sering masuk terus tanpa ngasih peluang jam kos ke kita itu Gila, parah. rasanya. Kita lanjut aja yang kedua. Yang kedua, nih begini. Itu masih dari anaknya ya, jadi anaknya tuh ngechat gitu ke bapaknya gitu ya. Coba bacain. Mau dibacain. Kepada mahasiswa dan mahasiswi jurusan TLM. TLM teh apa? Ya perteknikan gitu lah. TLM teh apa guys? Coba kalau yang tahu Ya, TLM apa? Komen aja di bawah. TLM kita pun tidak tahu. Pokoknya mah kayaknya perteknikan gitu yang kerjaannya tuh di lab gitu. Oh. Nih, tolong itu barang-barang di lab jangan dicolongin terus. Jangan mentang-mentang bentuknya unik dan lucu, kalian jadi gemes mau ngantongin terus bawa pulang. Gelas kimia itu untuk praktikum, bukan untuk akuarium cupang di kosan. Hot plate untuk praktikum, bukan untuk masak indomie di kosan. Tuh, untuk kalian bener-bener. Jadi kayaknya itu dosennya itu dosen anak kimia gitu nggak sih, yang di lab-lab gitu nggak sih? Bener. Bener ya. Tapi bener sih, itu cerdas mahasiswa. Mereka bayar tuh buat Mereka bayar buat menikmati fasilitas kampus, bener nggak? Ya sedikit tabung kimia buat cupang ya nggak apa-apa. Aduh, parah sekali. Next. Next nih.
buat kalian yang suka Kompas? Kalian pernah nggak sih ya dari dosen itu dikasih tugas yang emang banyak banget dan kita tuh udah bingung banget, udah stres banget, dan akhirnya kita mengeluarin cara gitu. Maaf ya guys, ada suara-suara. Nah, jadi ini tuh adalah ada sambatan dari dosen untuk mahasiswa. Tolong banget untuk mahasiswa, tolong untuk didengerin. Aku juga sih harus ngedengerin ini. Min, bilangin noh sama mahasiswa. Kalau nugas bolehlah Kompas, tapi Kompas yang cerdas. Jangan asal nyomot punya teman. Buka sosiologi, semua jawaban sama. Sosiologi. Apa? Psikologi. Psikologi. Oh, psikologi. Semua jawaban sama. Sakit hati dosen, Min. Sakit hati dosen. Sesedih gitu. Berasa nggak diperjuangin aku tuh. Tolong diparafrase dulu, paling enggak lah. Terus nih ya, kalau lagi kelas online Zoom, janganlah mau kena doang gitu ya, jangan mau kena doang. Yang rapi gitu, orang dosennya mandi dulu, dandan dulu, lihat mahasiswanya pada mukenaan. Dasar lagi. Kan sekarang lagi musim banget ya belajar online pakai Zoom. Tapi teman-teman aku nggak ada sih, cuma mukenaan doang, paling cuma pakai kerudung geblus gitu loh, nggak ada yang mukenaan doang ya. Jadi ibu dosen mohon maaf kepada teman-teman mahasiswa yang sukanya mukenaan, mungkin mereka habis sholat dari terlancar kuliah online-nya. Bener. Dan ini tuh biasa yang copas-copas tuh yang H-1 yang apa sih? SKS gitu loh. Bener. Ya, SKS SKS gitu loh. Sistem kebut. Sistem 1, 2, 3. Sistem kebut semalam. Itu SKS. Jadi Kompas cara gitu, cara akhir biar tugasnya beres. No, God, please, Kompas no! adalah jalan ninjaku. Jalan ninja. Oke, next. Nih lanjut lagi yang mana ya. Nah ini ada dari kayaknya ini dosen-dosen Dosen. primadona. Dosen muda juga kayaknya, tapi nggak tahu dosen yang duda-duda ganteng gitu. Dan sekarang kan banyak dosen-dosen yang Gimana baru lulus yang masih muda. kata dosen muda itu bagaimana? Ini tuh untuk mahasiswi. Mahasiswi, aduh aku dong mahasiswi. Singkat, padat dan jelas juga nih. Aduh, mahasiswi jangan ganjen, saya sudah ada yang punya. Oh, sudah ada yang punya guys. Tapi aku sendiri sih belum pernah ya ngeceng dosen, karena dosen aku tuh kayak bukan tipe-tipe aku semua gitu. Berarti ini kampus-kampus tua berarti. Kayak dosennya udah profesor gitu lah. Tapi kamu sendiri pernah gak sih ngeceng dosen gitu? Tidak. Oke, masih ada nih. Ternyata banyak juga ya yang ngirim kayak sambatan gitu. Ada yang langsung dari dosennya, ada yang melalui anaknya. Jadi kayak papahnya itu dosen, terus anaknya bilang nih ada kesempatan nih buat sambat mahasiswa di Twitter gitu. Coba ada lagi nggak? Ada nih. Coba aku bacain ya. Apakah menurut kalian dosen itu nggak repot dengan kuliah daring? Kalau dosen yang ngejar 5 kelas dan setiap kelas minimal 30 orang, dosen juga capek matanya. Kalau mahasiswa hanya 7 matkul aja udah kecapean. Bagaimana dosen yang harus periksa ratusan lembar jawaban? Harusnya kita mahasiswa bersyukur jika dosennya nyuruh bertanya dan membuka forum diskusi. Jangan dianggurin dong dosennya, apalagi kalau dosennya ibu-ibu harus ke pasar, masak, dan bekerja sambil ngurus rumah tangga. Tapi ini bentar. Kalau mahasiswa hanya 7 matkul aja udah kecapean. Bagaimana dosen yang harus periksa ratusan lembar jawaban? Aku suka mikir gini, emang itu dosen benar periksa nggak sih menurut kamu? Ya, Benar-benar meriksa gak sih? Kalau aku jadi dosen sih aku pusing. ya pas meriksa lah, baca seenggaknya ngebaca sekelibet gitu. Seenggaknya udah ada, oh ini menjurusnya ke sini, oh ini menjurusnya ke sini. Ini terakhir nih, sekaligus pesan-pesan dari para dosen untuk mahasiswa. Nih mahasiswa wajib banget dengerin pesan dari dosen ini dan pasang kuping ya.
Ini. Oke. Selamat malam mahasiswa Indonesia. Selamat malam Bapak, Ibu. Ya, ini kayaknya malam-malam. Ini malam-malam nih. Malam-malam ya Malam-malam. ceritanya. Ya. Saya malam ini tidak mau ngeluh dengan menjadikan teman-teman sebagai objek kekesalan. Cuman pesan aja. Yang pertama, jangan banyak ngeluh. Jadikanlah kalian sebagai palu untuk menempa diri agar menjadi pribadi yang kuat. Kita tahu hari esok ujian akan semakin berat. Wow. Tuh, yang pertama. Yang kedua, jaga sikap dan perilaku pada siapapun, karena adab jauh lebih penting di atas ilmu yang kita miliki. Banyak orang berpendidikan yang kualitas dirinya jauh di bawah ilmu yang dia miliki. Tuh, dengerin sikap dan perilaku tuh. Jadi penting banget ya, apalagi sikap kita ke dosen, jangan seenaknya. Kadang ada nggak sih mahasiswa yang kayak nganggap dosen tuh udah kayak temen, terus kayak kalau dikasih tugas kayak apa sih lu ngasih tugas banyak-banyak gitu, mentang-mentang udah deket sama dosennya, padahal sedekat apapun kita sama dosen, tetap kita harus menjaga perilaku kita, akhlak kita gitu. Yang ketiga, lanjut ya. Kalau diajak dosen penelitian, pengabdian, menulis artikel, dan lain-lain, harus mau pede dengan segala keterbatasan. Ntar temen-temen bakal banyak belajar, jangan sampai nolak tuh. Karena belajar tuh bukan cuma di kelas doang. Yang paling penting adalah di gimana? Keseriusannya kita, niatnya kita Gitu. sih yang paling penting kalau belajar. Percuma kalau kita belajar tapi nggak serius, nggak ada niat, nanti yang ilmu yang didapat juga kan nggak maksimal gitu. Tapi ya menurut aku kita tuh nggak bisa nolak tahu kalau misalnya harus pengabdian kayak KKN gitu, nggak bisa nolak tahu. Ini karena takut. Oh, Ini bukan karena bukan takut. gitu ya, maksudnya kan itu kayak Tiba-tiba takut dosen. bukan gitu, maksudnya kayak yang program wajib aja. Gila aja kalau kita nolak nggak ikutan kan kita nggak ada nilainya. Enggak, ini kan kalau apa gitu. cuman bikin jurnal-jurnal kan biasanya para dosen tuh suka ngajak bikin jurnal yuk, nah gitu. Aku sih tipe-tipe yang iya tapi banyak apa ya, kayak banyak aduh ngeluhnya gitu. Bikin jurnal ya ayo, tapi aduh pak, aduh bu gitu ya, aduh sakit kepala. Jangan pernah mengira kerjaan dosen hanya mengajar saja. Kewajiban kita sebagai akademisi yaitu mengajar, melakukan penelitian, dan mengabdi pada masyarakat. Jadi jangan pernah berpikir jika teman-teman mahasiswa sudah bayar maka dosen harus mengajar. Hubungannya bukan seperti itu, bos dan anak buah, tapi pendidik dan peserta didik. Jika tidak mau dididik, jangan masuk lembaga pendidikan. Selanjutnya, Yang kelima, komunikasi itu penting. Jika sedang mengalami kesulitan apapun, komunikasikan pada dosen dengan baik-baik. Tidak perlu segan. Mereka akan memahami kalian. Jangan langsung nyambat di medsos. Tuh, buat para mahasiswa yang suka nyambat juga nih. Komunikasiin, jangan main bikin status, bikin ini, ketahuan anaknya. Kalau aku sih bukannya masih kayak nyepet gitu ya. Gak jauh beda itu ibu. Jadi udah beres, kita bacain sambatan-sambatan dari dosen di Twitter. Mungkin sebagiannya itu jadi masukan buat kami, khususnya umumnya juga buat kalian semua. Dan ada pesan dari aku, kalau dari aku sih untuk mahasiswa-mahasiswa tetap semangat belajarnya. Dimanapun kalian belajar, pokoknya harus tetap semangat. Kalau ada keluhan-keluhan, keluhnya satu kali aja, jangan banyak keluh ya. Pasti sih capek ada, cuman semua itu ada waktunya kita juga harus semangat mengejar cita-cita kita. Semoga kita semua bisa lulus tepat waktu, bisa sukses, bisa membahagiakan kedua orang tua kita. Amin. Kalau pesan dari kamu apa? Tweet aja. Anak Twitter banget sih, Twitter. Oke, kalau gitu jangan lupa di subscribe, Like, comment, and and share videonya. Semoga dapat bermanfaat.